Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Nisa Putri dengan NIM 2105321. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang materi pengendalian, di mana materi pengendalian ini merupakan tugas untuk melengkapi pra-UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Sofia, SPD, MPD. Materi pengendalian ini terdiri atas beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi pengendalian, yang kedua yaitu tipe-tipe dari pengendalian, yang ketiga yaitu tahapan dalam proses pengendalian, yang keempat yaitu metode dalam melakukan pengendalian. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian. Berdasarkan gambar di samping, pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sebelumnya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Menurut para ahli atau menurut Robin, bahwa pengendalian adalah proses mengawasi atau monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tipe-tipe pengendalian. Tipe-tipe pengendalian terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pengendalian feed forward. Nah, pengendalian feed forward ini adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian yang paling diinginkan. Pengendalian feed forward mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Tipe pengendalian yang kedua yaitu pengendalian concurrent. Pengendalian concurrent adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari concurrent adalah supervisi langsung. Istilah lainnya adalah manajemen by walking around atau MBWA, yaitu keadaan manajer di daerah kerja berintegrasi langsung dengan para karyawan. Pengendalian ini dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Tipe ini merupakan pengendalian saat suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila atas persetujuan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Tipe pengendalian yang terakhir yaitu tipe pengendalian feedback. Pengendalian feedback adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian ini merupakan proses pengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dari suatu standar tertentu. Bila mana terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Pokok pembahasan yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam pengendalian. Tahapan dalam pengendalian terdiri atas 6 tahap. Yang pertama yaitu tahapan perumusan strategi. Nah, perumusan strategi adalah tahap yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Dalam tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tren tersebut, dilakukan perumusan berupa visi misi, tujuan, keyakinan pasar, dan nilai organisasi. Yang kedua, tahap perencanaan strategi. Setelah melakukan perumusan tentang strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi melalui organisasi, strategi tersebut kemudian perlu diimplementasikan. Langkah pertama adalah melaksanakan perencanaan strategik. Dalam langkah strategi ini diterjemahkan ke dalam neraca strategik yang komprehensif dan koheren, di mana terdapat 3 komponen yaitu sasaran strategik dan tafsiran sumber daya yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu tahap penyusunan program. Penyusunan program adalah proses penyusunan rencana jangka panjang untuk menjalankan inisiatif strategik yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik. Pelaksanaan inisiatif strategik memerlukan perencanaan sistematik dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh sebuah perusahaan. 4. Tahap penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana jangka pendek biasanya untuk jangka waktu 1 tahun yang berisi langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan dalam melaksanakan
bagian dari program dalam penyusunan anggaran, dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Yang kelima yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi adalah tahap di mana anggaran adalah bagian dari program dan program merupakan penjabaran sasaran strategik dipilih sebagai penjabaran strategi yang dirumuskan. Maka dalam implementasi rencana, manajemen dan karyawan harus senantiasa menyadari keterkaitan erat di antara implementasi anggaran program, inisiatif, sasaran strategi, dan strategi. Yang keenam yaitu tahap pemantauan. Implementasi rencana memerlukan pemantauan. Hasil setiap langkah yang direncanakan perlu diukur untuk memerlukan umpan balik bagi pemantauan pelaksanaan anggaran, program, dan inisiatif strategik. Hasil implementasi rencana juga digunakan untuk memberikan informasi bagi pelaksanaan tentang seberapa jauh target berhasil dicapai. Untuk pembahasan yang keempat yaitu metode dalam melakukan pengendalian. Nah, metode dalam pengendalian tersebut terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengukur kerja aktual. Tahap yang kedua yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standarnya. Tahap yang ketiga yaitu mengendalikan tindakan manajerial. Sekian penyampaian video pembelajaran dari